Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrani Maharainaya dengan NPM 101222063 dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini, saya mau bahas tentang perencanaan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dengan dosen pengampu, Ibu Leli Nirmalasari, SPDMM. Baik, langsung saja. Untuk nama pelatihannya yaitu pelatihan pengembangan keterampilan manajerial bagi supervisor. Analisis kebutuhan, supervisor di Rumah Kahiyang memerlukan pembaruan dalam keterampilan manajerial dan pemahaman mendalam mengenai operasional produksi, pengendalian kualitas, serta kepatuhan terhadap peraturan industri makanan ringan dan minuman herbal. Tujuan pelatihan ini yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan supervisor dalam mengelola tim, memastikan tingkat kualitas produk yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Memperdalam kemampuan manajerial dalam mengidentifikasi peluang, mengevaluasi risiko, dan menerapkan strategi yang inovatif di lingkungan industri yang kompetitif. Lalu selanjutnya, lama pelatihan. Program ini akan berlangsung selama 5 hari secara bertahap, dengan interval 2 hari pada minggu kedua. Dan pesertanya yaitu supervisor dari Divisi Produksi Makanan Ringan dan Minuman Herbal di Rumah Kahiyang yang telah memiliki minimal pengalaman kerja 1-2 tahun. Lalu tempat pelatihannya ini akan diadakan di ruang konferensi yang nyaman dan terpisah di kantor pusat perusahaan. Dan untuk waktu, setiap hari pelatihan akan dimulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Metode pelatihan. Ada beberapa metode pelatihan yang bisa efektif untuk supervisor di industri makanan ringan dan minuman herbal. Yang saya terapkan di perusahaan ini yaitu pelatihan berbasis kasus, memberikan kasus nyata, memungkinkan supervisor untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam skenario-skenario yang relevan. Lalu ada sesi kuliah dan diskusi, menghadirkan pakar industri untuk memberikan kuliah tentang konsep-konsep kunci seperti regulasi pangan, manajemen kualitas, dan strategi bisnis. Lalu simulasi produksi, menciptakan lingkungan yang meniru operasi produksi sehari-hari. Lalu pelatihan yang berikutnya ada pelatihan on the job atau pembelajaran langsung di lapangan. Jadi supervisor dapat belajar sambil bekerja, diberikan tanggung jawab lebih besar untuk menerapkan pengetahuan yang didapat dalam situasi nyata dengan bimbingan atau supervisi langsung. Lalu ada workshop keterampilan manajemen. Ini fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, delegasi tugas, dan komunikasi efektif yang berlaku di lingkungan kerja khusus mereka. Lalu yang terakhir ada pelatihan berkelanjutan online, mencakup akses ke platform e-learning atau sumber daya daring untuk pembelajaran lanjutan dan pembaruan dalam industri. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Setelah metode pelatihan barusan, di sini ada evaluasi yaitu ujian akhir, menguji pemahaman dan penerapan materi yang telah diajarkan, lalu evaluasi kinerja melalui penugasan dan studi kasus untuk melihat sejauh mana peserta mampu menerapkan pembelajaran dalam konteks pekerjaan mereka. Di sini juga saya memperkirakan biaya perencanaan dengan total 5 juta yang mencakup membuat materi, mengundang fasilitator, koordinasi, dan lain-lain. Lalu ada perkiraan biaya pelaksanaan per tahun dengan total 5 juta rupiah. Itu telah mencakup ruangan, konsumsi, transportasi, modul, dan lain-lain. Lalu biaya per tahunnya yaitu 10 juta. Saya memperkirakan pelatihan ini akan dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Selanjutnya, saya memperkirakan poin lain yang diperlukan dalam rancangan pelatihan dan pengembangan ini. Yang pertama, penugasan tindak lanjut setelah pelatihan untuk memastikan penerapan pembelajaran, lalu dukungan berkelanjutan melalui mentoring dan akses ke sumber daya online
untuk pembelajaran lanjutan. Lalu yang terakhir ada rencana pengembangan karir jangka panjang bagi supervisor setelah menyelesaikan pelatihannya. Jadi itulah perencanaan pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah saya buat di perusahaan saya yang bernama Rumah Kahiyang. Video dicukupkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.